Shalom semuanya. Shalom. Selamat malam. Saudara, kalau kita ada boleh sampai hari ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Tidak ada kekuatan kita untuk dapat menjalani hari-hari tanpa penyertaan dan pertolongan Tuhan. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk menaikkan syukur untuk apa yang telah Tuhan buat dalam kehidupan saudara dan saya adalah baik adanya. Kita boleh dapat berkumpul di tempat ini. Kita boleh menikmati hidup kita sehari-hari. Semua hanya karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Mari saudara, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita buka persekutuan pada malam hari ini dengan menaikkan pujian dan syukur hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyertai dan menolong kita sampai hari ini. Mari saudara, kita mau menaikkan pujian, menaikkan syukur terambil dari lagu di buku nomor 75. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Benar Tuhan, segala puji, hormat dan syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari hari lepas hari. Kami boleh menjalani semuanya. Itu semuanya karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Hari ini kami ada, itu juga hanya karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami ada sampai saat ini, dan kami berada di rumah-Mu yang kudus pada hari ini. Karena kami sadar, sebagai manusia kami membutuhkan Engkau. Dan di malam hari ini, kami ingin lagi mau belajar dan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Sehingga kami semakin mengerti akan pimpinan-Mu dan dapat menjalani hari-hari kami berkemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati persekutuan pada malam hari ini dari awal ke tengah hingga akhirnya. Semua ini hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dan diagungkan. Dan melalui juga kami semakin menyadari bahwa dalam hidup ini kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka persekutuan pada malam hari ini.
Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudara. Bapak di surga, kami berdoa ucap syukur buat sore malam hari Tuhan. Kami ada di ibadah bersuara doa ini. Terima kasih Tuhan kumpulkan kami di gereja ini Tuhan. Satu sama lain, kami anak-anak Tuhan. Dan hari ini hamba-Mu Tuhan datang untuk menyaksikan kebesaran Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Pakai bibir hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan untuk menaikkan dan memuliakan nama Tuhan saja. Dan di tempat ini nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah berdoa dan kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam kenal, nama saya Irwan Chandra. Dan hari ini bersama saya ditemani kakak saya Irwan Lim. Ya. Irwan Lim Soliak. Kalau saya Irwan Chandra. Bersama istri sama anaknya yang luar biasa. Di sini juga terima kasih buat Cece. Jangan punya cici ya. Cece Yanti. Ya. Kemarin saya di hospitality, terima kasih buat Tante Nina juga dan semua yang saya baru kenal, khususnya Ko Hongko. Ini udah 3 kali 4 kali setiap saya kesaksian beliau ada hadir dan teman lagi hari ini ya. Oke, sebelum itu saya mau membagikan bagaimana kehidupan saya dari orang biasa. Kemudian tanpa Tuhan, saya lahir dalam keluarga Konghucu. Keluarga saya itu masih dari lahir satu-satunya dari 4 saudara tuh cewek-cewek, cowok saya, anak cowok paling besar. Jadi harapan orang tua ya, keluarga saya Konghucu, papa saya, mama saya tuh Konghu ngeng ya. Ada yang Konghu ya sih ya. Ada yang mau gembala, ada campuran Konghu juga ya. Jadi kita tuh ajarannya tuh benar-benar pai-pai gitu. Tapi waktu saya ke Jakarta, saya mengadu nasib dan saya jadi terkenal. Karena potensi saya tinggi besar, saya menjadi atlet taekwondo dengan kekuatan saya. Waktu casting saya dapat peran aktor laga, langsung jadi peran utama tahun 2001 setelah tamat kuliah di Palembang. Waktu itu saya kuliah manajemen ekonomi. Nah 2001 itu saya mulai raise up, kemudian dapat iklan, syuting iklan. Kalau di Indonesia tuh tahu ya Hemaviton, itu saya sama Agnes Monica. Waktu itu kemudian saya juga brand ambassadornya Indosat M3, pertama kali muncul di Indonesia, itu model iklannya saya. Wah langsung tanpa Tuhan saya bisa raise up 5 tahun. Nah disitulah waktu saya diajak sama teman saya ke gereja. Sudah lama, dulu saya dari TK, Kristen, SD Kristen, SMP, SMA, kuliah itu Katolik. Nah waktu saya kenal Tuhan pertama kali, di sekolah minggu. Jadi firman yang saya resapin itu banget. Ada kalau pasca itu ada telur ya, terus Natal itu dapat kado Natal, itu membekas sekali walaupun keluarga saya Konghucu. Nah di situ waktu saya SMP mulai nakal, grow up jadi anak yang pada umumnya sekarang Gen Z kan kalau mencari jati diri seperti SMP sampai kuliah itu saya jadi berprestasi di taekwondo karena saya nakal. Nggak pernah ke gereja lagi, tapi nggak tahu pas setelah tamat kuliah, saya di Jakarta jadi artis. Waktu saya jatuh dalam dosa, saya tidak mengenal Tuhan. Ada kasih mula-mula yang Tuhan taruh, cari Tuhan. Nah pas saya terkenal itulah, umur 23, teman saya dari lahir sudah Kristen, ngajakin saya ke ibadah Natal. Dia bilang, ayo kita ibadah Natal yuk. Oh sorry saya bukan Kristen, saya katakan. Nah disitulah ada di hati nurani saya, hidup kamu udah gak bener nih. Kamu tanpa Tuhan, kamu bisa kaya, kamu terkenal. Masa depan kamu gimana? Kamu belum punya istri, hidup kamu begini. Saya enak-enaknya kamu. Saya bisa beli mobil, saya punya rumah, saya terkenal, saya punya pacar. Tapi satu hal yang saya tidak dapat, hati saya kosong. Nah disitulah, waktu saya dipanggil Artalko itu, saya seperti Tuhan ngomong sama saya bahwa dosa saya akan diampuni kalau menerima Tuhan. Nah disitu saya merasa bahwa Tuhan ada lagi waktu saya kecil ketemu sama saya lagi pada saat saya di mana saya memakai kepercayaan diri saya, kekuatan saya seperti tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Di situ saya mulai percaya sama Tuhan. Saya memberikan diri saya, kemudian saya dibaptis pada tahun 2005. Nah di situ saya mulai berdoa Tuhan, saya bersaksi bahwa saya menemukan Tuhan di 2005 dan saya dijodohkan di salah satu gereja. Disitulah saya menjadi tunangan saya dan akhirnya saya menikah di 2006, 1 tahun aja terlalu singkat ya. Setelah 2006, 2007 itu saya punya, tadi Bu Nina nanya kan kenapa kan ya dijodohkan.
Akhirnya di situ jatuh cinta, sementara kemudian 1 tahun kemudian menikah, punya anak, 3 tahun lagi punya anak lagi yang kedua. Seperti kejar tayang ya, sinetron kejar tayang. 2 anak perempuan cantik, karir bagus, punya semuanya. Tapi di situ saya semakin sepertinya hidup saya sudah puncak kehidupan saya bangga punya Tuhan, punya istri takut sama Tuhan, bahkan mertua saya itu punya gereja ya, di Surabaya. Jadi saya mantunya dan istri saya WL, saya jadi koordinator asyar. Makanya tadi ibu-ibu, saya lihat orang tuh seperti saya pengen salamin semua sama. Padahal saya baru pendatang ya, saya seperti sudah terbiasa asal orangnya. Jadi saya welcome sama jiwa-jiwa. Nah disitulah saya mulai jadi ketua komsel segala macam. Sampai titik di mana puncaknya saya pengen balik lagi ke dunia, saya berkarir. Setelah menikah 2006 itu, saya tinggalkan entertainment. Saya ikut mertua saya kerja di Surabaya, karena mertua punya pabrik, punya company besar. Akhirnya saya melanjut perusahaan keluarga. 5 tahun saya hilang dari entertainment, dan tahun 2011 saya bikin boy band. Boy band itu yang saya balik lagi, yang bukan karir saya biasa aktor laga, kemudian jadi boy band, ngedance, nyanyi. Itu kan aneh sekali ya. Coba ada LCD-nya saya bisa tayangin, tapi ini lagi nggak bisa connect, saya nggak bisa tayangin. Nah di situ ada ayat yang menyatakan bahwa saya dapat mimpi, Tuhan ngomong ke saya, tapi seperti saya merasa bahwa saya nggak sepeka itu deh. Tapi jelas sekali di Amsal pasal 14 ayat 12 dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Berapa hari kemudian saya seperti mimpi lagi ayat itu. Ada jalan yang lurus tapi menuju maut. Saya cari lagi di Amsal. Ada. Tapi kok Amsalnya Amsal 16 ayat 25. Kok kalimatnya sama tapi pasalnya berbeda. Wah, Tuhan bisa ngomong 2 kali di Alkitab. Tapi saya namanya juga belum benar-benar melekat sama Tuhan. Yang bagi saya ya, saya harus berkarir. Saya tetap jalanin, saya bikin boyband itu bertiga. Dan akhir kata 3 bulan kemudian ribut dalam personelnya saya. Salah satunya orang Korea. Ya, dia tinggal di Surabaya. Nah, teman saya nih ternyata berkoalisi sama istri saya. Karena istri saya punya potensi penyanyi rohani, memang WL, dia pengen jadi artis. Karena menikah sama saya ternyata keinginannya tuh adalah jadi artis menikah sama saya. Padahal setelah menikah, saya jadi pengusaha. Itu menjadi satu bentrokan visi. Ya. Nah makanya hari ini kalau kita punya cucu, bukan anak yang mungkin cucu, kalau menikah, lihat dulu visi misinya kan, bobot, bebek, dan bebet kata orangnya. Nah itu penting sekali. Karena kalau kita nggak lihat itu, ujungnya menuju maut. Ya. Bubar pernikahannya. Nah disitulah saya ngerasa bahwa Tuhan meninggalkan saya. Saya bilang, saya baru obat baru, 2005 menikah, bahagia. Kenapa? Setelah bahagia, punya Tuhan, punya keluarga luar biasa, saya ditinggalkan orang yang saya kasihi. Saya marah sama Tuhan. Semenjak semakin saya marah, itu keadaan saya tidak semakin baik. Disitulah saya digugat cerai. Tanpa alasan, karena istri saya yang kabur aja, tidak pulang ke rumah. 3 bulan. Kemudian 3 bulan ada alasan dia tidak akur dan dia menggugat saya untuk datang pengadilan negeri. Dan saya kalahkan. Saya datang ke hamba Tuhan tidak boleh bercerai. Saya juga nggak mau bercerai. Saya penasaran kenapa saya dicerai, alasannya apa. KDRT saya tidak lakukan. Terus untuk nafkahin saya kerja banting tulang. Tiba-tiba dibikin isu bahwa tidak cocok. Padahal di luar situ sudah punya yang lain. Nah disitulah saya marah sama Tuhan. Tuhan tidak adil. Saya ke gereja, saya tidak mau melayani Tuhan lagi. Saya malu jadi koordinator asyar. Saya ibadah duduk paling belakang. Jadi saya juga mengundurkan diri dari pelayanan. Asyar, komsel sudah dibubarkan. Jadi saya datang jadi jemaat aja. 5 tahun saya membesarkan anak single parent. Di situ hati saya tuh seperti bertanya-tanya, Tuhan kapan hidup saya dibenerin? Dari 2011 saya digugat sampai boyband itu bubar karena isu itu luar biasa sampai viral. Kalau bapak Google nama saya Iwan Chandra pasti muncul Iwan Chandra bercerai.
Setelah proses itulah, pencarian saya kepada Tuhan itu bertanya-tanya, Tuhan kenapa? Kenapa saya? Tuhan tidak menjawab, tetapi ada satu jawaban. Setelah saya berdamai dengan Tuhan, Tuhan cuma jawab, kenapa tidak? Dengan ada badai itulah, saya ada hari ini di sini. Dengan ada badai itulah, saya bisa menyaksikan, karena Tuhan, saya berani hidup hari ini. Karena tanpa Tuhan, saya mau bunuh diri. Kenapa? Dari proses itu saya yakin bahwa hidup saya berarti. Bukan buat diri saya lagi. Bagi setiap orang yang mengalami masalah-masalah pernikahan di luar itu. Kita hidup bagikan zombie. Kita hidup, kerja. Tapi tidak punya tujuan. Tapi dalam hati itu bertanya-tanya. Kenapa masalah saya tidak selesai-selesai? Itu hidup masa lalu saya. Setelah diproses 2016, saya tidak tahu itu kalau saya dikalahkan di Mahkamah Agung saja. Karena saya naik banding terus. Saya dikalahkan satu pihak karena udah terlalu lama. 6 tahun digantung, akhirnya saya dikalahkan, saya tidak bisa membela diri lagi, satu pihak, surat cerai keluar dari pengadilan. Hak asuh anak dipindahkan ke ibunya, harta gono gini diambil semua, berarti saya bangkrut. Dari punya semuanya. Padahal sebenarnya teman baik saya juga bilang, pengacara, naik banding, yang bela saya bukan orang main-main, Hotma Sitompul. Hotma Sitompul itu punya LBH Mawar. Ya, itu artisnya pengacara ya, baru meninggal beberapa bulan yang lalu, Hotma Sitompul. Jasanya luar biasa, orang besar, tapi waktu melihat kejadian saya, dia salamin saya dan bilang, kamu anak Tuhan yang luar biasa, tidak nyerang istri, ngampunin istri. Dia salam, saya bela kamu terus bayar saya. Wah, saya terharu sekali. 6 tahun saya dibela, tidak pernah bayar. Mantan istri saya, ribut, kamu ngapain masih naik banding? Saya habisan ratusan juta demi mau cerai sama kamu. Kan kamu mau cerai, saya bertahan, Tuhan bela saya. Tuhan kirim pengacara yang luar biasa tanpa uang. 0, tidak forward. Tapi terkalah ya, nggak apa-apa. Karena itu rencana Tuhan mungkin ya. Buat saya mengenal Tuhan lebih dalam. Dari situ kerelaan saya bilang, Tuhan saya tidak rela. Anak bagi satu, saya satu. Tapi orang bilang semua, anakmu itu perempuan. Sudah saatnya kamu membesarkan, ibunya yang membesarkan, mereka akan akil balik. Dan dari situlah saya berdoa, ya udah Tuhan, saya laki-laki cukup membesarkan anak itu dari 2 tahun sampai 7 tahun, yang gede dari 5 tahun sampai 10 tahun. Ikut ibunya sampai hari ini. Harta, saya pengen separuh harta. Ya aset kita minimal ada 20 miliar. Kalau bagi 2 kan saya pikir saya bisa nikah lagi dengan aset seperti itu ya. Tapi Tuhan berbicara beda. Saya masih punya potensi untuk kerja, saya bisa syuting lagi, kenapa saya cuma bilang, oke, ini aset dikit buat anak-anak, jangan dijual, bisa mereka buat kuliah. Oke, kita build, dan saya live it. Nah, disitulah saya merasa bahwa ternyata nggak gampang cari uang. Nggak gampang, tapi disitulah saya cari Tuhan. Di 2016, waktu saya cari Tuhan, saya hampir gila. Tuhan, saya menyesal hidup ini, saya mau bunuh diri. Hidup saya merasakan kosong. Apapun yang saya kejar dulu, percaya diri saya, tanpa Tuhan saya berhasil. Kok itu Tuhan, kok saya semakin empty, semakin kosong kok. Ternyata waktu saya titik terendah, saya hampir gila. Teman saya ngajakin saya kuliah, ayo sekolah. Sekolah apa? Sekolah teologi. Apaan teologi yang saya nggak ngerti? Teo berarti ya Allah. Dia artinya ilmu kealahan. Jadi kalau kamu cari semua ilmu yang tertinggi adalah ilmu tentang Allah. Harus mempelajari tentang Allah. Di situ saya sekolah sampai 5 tahun. Dari 5 tahun saya lulus sampai 2020. Tetap aja kosong. Pas saya mau syuting lagi, datang COVID 2020. Nothing to do lagi. Akhirnya apa? Saya kuliah online S2 lagi. Setelah kuliah S2, untungnya ada selipan 1 tahunnya saya ambil konselor. Di situ saya ambil konseling. Ternyata tujuan Allah itu untuk saya rawat jalan hati saya. Bukan hanya pengetahuan firman, tetapi bagaimana saya menyerahkan segala masa lalu saya, kepahitan saya kepada Tuhan. Karena selama ini yang saya pegang adalah tangan kanan, kehebatan saya, kekayaan saya. Tangan kiri adalah warisan saya, adalah anak cucu saya. Saya sebesar anak dengan kekuatan saya, sehingga waktu saya tua nanti, anak saya akan memelihara saya, dan anak saya mengakui saya bapak yang baik. Itu tujuan saya dulu. Tapi waktu Tuhan bilang, ini udah lepasin, kamu udah punya kekuatan. Ini juga anak diambil. Waktu saya nggak punya kekuatan, saya angkat tangan, Tuhan saya berserah. Waktu saya berserah 2020, apa yang terjadi? 2 tahun kemudian, Pastor, dari 2012, saya tidak pernah ketemu mantan istri saya.
sama teman saya. Mereka sudah menikah setelah mendapat surat cerai. 2017 mereka menikah. Punya 2 anak perempuan lagi, jadi 4. Nah, disitulah 10 tahun dari 2012 sampai 2022. Setelah proses saya sekolah penuh dengan pengetahuan firman, seperti ahli Taurat, tapi prakteknya masih nol, hati masih kepahitan. Ngomong firman, tanya jawab, saya bisa jawab, tetapi hati kosong. Pengen nyerang, tapi disitulah saya ketemu. Waktu saya diketemu dalam satu podcastnya Alvin Adam, beliau adalah presenter Metro TV, bikin podcast, diketemukan 2 artis ini, artis teman lama ya kan, di mana kita dipersatukan dalam konsepnya saya leadernya, kemudian saya dihancurkan oleh teman saya, diadu, kaget saya bilang. Tiba-tiba seperti Roh Kudus bilang, dulu kan kamu selalu berdoa, minta berdamai. Hidup kamu harus jadi berkat. Ini saatnya kamu bertemu sama dia, apa yang kamu lakukan? Tuhan, aku berserah Tuhan. Tuhan mau ngomong, saya ngampunin di depan media loh. Tiba-tiba saya pas mau salam, dia lihat saya, tiba-tiba saya peluk dia. Dia cuma bilang, apa kabar saya? Saya tanya, apa kabar? Boleh di Google nanti, di YouTube ada. Disitulah saya tidak tahu itu bahasa tubuh saya, bahasa kasih itu ngalir. Sebenarnya, Tuhan, waktu saya meluk dia, seperti ada satu spirit yang keluar, kepahitan, benci, seperti saya meluk, seperti ini orang perlu dikasihi. Orang yang terhilang, yang selama saya benci, ternyata dia harus dikasihi. Waktu saya peluk dia, dan kamera udah selesai, syuting udah selesai, dia duduk sebelah saya, dia tidur. Dia panggil saya Hyong, karena dia orang Korea. Hyong itu kakak. Hyong, sorry saya salah. Saya ambil istri kamu. Dia nangis, dia tidur di kaki saya. It's okay. Saya dudukin dia lagi. Karena dia sambil minum wine. Dia malu, dia sambil minum. Orang Korea kan jago minum wine ya, setengah botol. Dengan mungkin dia agak tipsy ya, mungkin jadi berani ya, di alam sadarnya dia jadi berani, dia keluar semua isinya. Dia perlu saya, dia nangis, kita ngobrol dengan Alvin Adam, depan manajernya dia. Malam itu malam indah sekali. Beberapa bulan kemudian saya undang untuk kita Natalan sama, kemudian kita Imlekan bareng. Saya ketemu mantan saya, hampir 10 tahun lebih kita nggak ketemu. Kita ngobrol, jadi teman kan, jadi sahabat. Dari situ saya bilang, wow, ternyata proses ini tergantung dari hidup saya. Kalau saya mau mengampuni cuma 1 tahun, 2 tahun, Tuhan bisa bekerja. Kenapa sampai 10 tahun? Sampai harus saya diambil semuanya, sampai saya takut, sampai saya hampir mau bunuh diri, sampai harus sekolah dari S1 sampai S2, baru saya bisa prakteknya. Karena saya pakai kekuatan diri sendiri. Pada saat saya percaya Tuhan yang membereskan hidup saya, gampang sekali ternyata hidup itu. Nah, dari situlah 2022, hubungan kami semakin baik. Pada saat 2024, 2 tahun kemudian, saya mengalami usus buntu hampir mati. Dan setelah operasi berhasil, saya undang mereka untuk besuk saya. Saya bilang, saya barusan bebas dari kematian. Kemarin saya operasi, tadi pagi saya operasi, usus buntu saya dikeluarin, dicuci ususnya, dibalikin, dan saya sadar, saya puji Tuhan saya masih hidup. Karena saya tahu dalam Filipi 1:21, bagi saya hari ini adalah hidup, bagi Kristus mati suatu keuntungan. Tuhan, kalau saya mati, ya udah tolong jemput saya Tuhan, saya udah bebas dari kebencian, dari dosa, dari apapun, dari ambisi. Saya mau buru-buru ke surga. Tetapi kalau Tuhan kasih kesempatan saya hidup, saya mau bersaksi bagi Tuhan. Masa lalu saya biarlah bisa dipakai untuk orang yang tidak bisa mengampuni masa lalunya. Biar saya mau bersaksi bahwa masa lalu kita, segala apa yang dianggap dunia itu hina, tetapi Tuhan bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Dari situlah mereka besuk saya dan jadi viral lagi, dan kami menjadi satu hubungan yang baik. Dan saya melihat mereka tambah akur. Apa yang terjadi, saudara? Setahun kemudian anak saya dibawa ke Philadelphia semua dengan 2 anaknya. Mantan istri saya bawa 4 anak. Suaminya Korea, masih di Jakarta. Saya tidak tahu apa-apa. Waktu saya tahu mereka di Amerika, saya lagi syuting di Kanada, saya hampiri anak saya, kemudian saya pulang ke Indonesia. Saya pulang ke Indonesia, teman saya Korea datang ke Amerika untuk bersama anaknya. Ternyata
mantan istri saya mau for good di Philadelphia tinggal, besarin anak 4 dia sendirian. Saya something happen ya, saya bilang. Saya cuma diam. Ternyata awal tahun kemarin 2025 viral di podcastnya Melanie Ricardo, mereka udah mau cerai. Wah, saya bilang, pada saat saya mengampuni, saya melepaskan semuanya, perkara-perkara masa lalu. Ternyata mereka sendiri berdua. Apa yang kamu tabur di masa lalu, kejahatan, ya kejahatan itu yang akan berbuah. Apa yang kita tabur, pengampunan, pada akhirnya waktunya Tuhan akan berbuah manis buat kehidupan saya. Dan hari ini saya berdoa tetap buat mereka, dan hari ini mereka pun dinaungin banyak gereja di Jakarta untuk mereka diposting dan diutuhkan. Untung tidak pernah melapor ke pengadilan, tapi secara verbal mereka di podcast bilang udah mau cerai berkali-kali. Nah di situ saya bilang, wow, Tuhan beresin hidup saya, di mana saya masih produktif untuk melayani Tuhan. Dan hari ini saya bilang, saya tidak akan pernah malu lagi di gereja manapun. Teologi apapun kalau bilang, cerai itu tidak boleh. Ya siapa mau cerai? Tidak ada satu orang pun menikah mau tujuannya cerai. Tapi cerai kenapa? Sebab akibat. Dan kita tidak tahu itu. Pasti itu rencana iblis, tetapi rencana Tuhan. Rancangan Tuhan sungguh indah buat anak-anaknya. Amin saudara. Sekian kesaksian saya. Mudah-mudahan dan saya percaya kesaksian menjadi berkat. Terima kasih Pak Irwan untuk saksiannya. Saudara, hidup tanpa Tuhan, hidup kita tidak berarti. Tapi hidup bersama Tuhan, hidup kita memiliki arti. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Surgawi, ajarku memegang betapa dalamnya kasih-Mu. Surgawi, buatku mengerti betapa di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih malam hari ini melalui kesaksian khususnya Pak Irwan Chandra di tengah-tengah kami boleh menguatkan iman kami lebih bersandar dan berharap pada Tuhan, boleh meneguhkan keyakinan kami bahwa pengampunan dari Tuhan adalah terapi, obat kesembuhan buat seluruh hidup kami, agar bisa hidup lebih berkenan kepada Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun ya Tuhan seringkali kami diizinkan mengalami proses lika-liku jatuh bangun, tapi kami tahu Tuhan, kami adalah milik-Mu dan Engkau akan memelihara, menjamin milik-Mu ya Tuhan, menggaransi
bahwa pada akhirnya kami mengalami kemenangan, bahkan lebih dari seorang pemenang. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan mempersiapkan hati pikiran kami seperti tanah yang subur agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda. Dan dalam kelelahan kami sepanjang hari ini, kami butuh kekuatan ekstra, kami butuh pencerahan Roh Kudus, kami butuh kekuatan dan berkat khusus dari Tuhan sendiri. Juga hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini, pakai dia sebagai saluran berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Hari ini kita akan pikirkan sebuah tema, yaitu sukses yang sejati. Sukses yang sejati diambil dari Lukas 17 ayat 7-10. Lukas 17 ayat 7-10. Kalau ada Alkitab, saudara boleh buka dan membaca bersama-sama saya. Kalau tidak ada Alkitab, nyontek temannya. Hanya ujian di sekolah nggak boleh nyontek, tapi kalau baca Alkitab teman boleh. Ya. Nyontek sama-sama, kita membaca Lukas 17. Injil Lukas 17, mulai ayat ke-7. Ya, Lukas 17 mulai ke-7, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai, aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Konon ceritanya, suatu kali seorang ibu pendeta sedang menggoreng pisang. Ya, snack sore begitulah. Dia udah siapkan pisang goreng, sudah mateng. Tadi juga kita udah coba pisang goreng, tapi bukan dari ibu pendeta, itu Yanti yang masak. Ya, ini ibu pendeta yang bikin. Lalu dia duduk sore itu, selesai kerja, dia menikmati pisang goreng. Baru gigitan pertama, Pak Pendeta pulang dari olahraga. Lalu dia bilang, Mami, bagi dong pisang gorengnya. Lalu istrinya mengatakan, tahukah kamu hukum ke-10 yang nomor 10 berkata, jangan kamu menginginkan milik sesamamu. Lalu Pak Pendeta bilang, tapi Alkitab kan juga bilang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ibu pendeta tidak mau kalah. Dia bilang, Amsal Sulaiman bilang bahwa kau harus belajar dari semut, hai pemalas, dan tirulah semut yang rajin mencari makanannya. Pak pendeta bilang, Yesus kan pernah bilang, mintalah maka kamu akan menerima. Lalu istrinya mengatakan, ingat Rasul Paulus bilang apa? Orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Lalu Pak Pendeta bilang, kamu lupa Yesus bilang apa? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wah, sampai titik itu kelihatan ibu pendetanya terpojok. Lalu dia ambil sepotong pisang goreng, dia katakan, nih ambillah. Dan jangan lupa Yesus bilang, pergilah kau dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, saya ingin tanya, antara dua manusia ini, Pak Pendeta dan istrinya, siapa yang lebih sukses? Siapa yang berhasil? Istrinya atau suaminya? Pendeta atau ibu pendeta?
lepas dari ini hanya cerita humor, sebenarnya sama saja. Sama saja. Ya. Sebab kesuksesan manusia itu tidak diukur dengan berapa banyak dia hafal ayat, berapa panjang dia berdoa, berapa banyak aktivitas pelayanannya, ya. Berapa negara dia pergi keliling dunia, berapa gelar yang dia punya, berapa tinggi pangkatnya. Tidak tergantung seperti itu. Berapa banyak uangnya, berapa biji rumahnya, berapa besar perusahaannya, berapa besar tabungannya. Tidak tergantung semua itu. Bukan prestasi yang diperoleh atau dicapai atau dikejar secara duniawi. Bukan itu ukuran. Juga bukan seperti kata teologi kesuksesan. Pernah dengar teologi kesuksesan? Kalau kamu sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, maka harusnya kamu itu berhasil. Sukses, gak boleh gagal. Kamu harus kaya raya, teologi kemakmuran. Kalau dalam hidupmu kamu tidak kaya, tidak makmur, berarti imanmu salah. Sebab Bapa kita di sorga adalah pemilik segala sesuatu. Dia punya gunung, punya sungai, punya laut, punya segala-galanya. Masakan kamu anaknya di bumi ini miskin? Jangan-jangan kamu anak palsu. Ini teologi yang menggiurkan. Menggiurkan sebagian manusia yang mengejar kekayaan, mengejar kesuksesan dunia yang disebut dengan teologi kemakmuran, prosperity theology, atau success theology. Bukan seperti itu, saudaraku. Sebab mereka telah salah menafsirkan ayat firman Tuhan yang berkata, Yesus yang kaya raya itu rela turun ke dunia yang miskin supaya kita semua yang miskin bisa jadi kaya raya. Tapi kekayaan itu ditafsirkan sebagai materi yang sementara. Harta dunia yang sementara. Itu bukan ukuran sukses. Sukses yang sejati harus diukur dari kacamata Tuhan. Untuk apa seorang manusia sukses di bumi? Dipuja-puja manusia, ditinggikan manusia. Tapi suatu hari di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, nyala daripadaku, aku tidak pernah kenal. Itu sebabnya Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang hamba yang baik dan setia. Hubungan kita dengan Tuhan Sang Pencipta langit bumi dengan Yesus Juru Selamat kita bukan hanya hubungan Bapa dan anak ketika kita sudah ditebus. Orang yang menerima Kristus diberi hak dan kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara percaya Tuhan Yesus hari ini, amin? Sungguh menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, amin? Berarti kamu berstatus anak Allah. Kita boleh memanggil Bapa di surga. Hubungan Bapa dan anak sangat-sangat dekat. Tapi ingat, Yesus juga mengajarkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu juga hubungan hamba dan tuan. Itu yang dijelaskan di sini. Lukas 17. Lukas 17 ayat 7 sampai 10 hanya dicatat di sini, saudara. Dari semua penulis Injil 4 orang, hanya Lukas mencatat ini. Dia seorang dokter, dia seorang yang sangat teliti. Dia sejarawan. Itu sebabnya dia mencatat ajaran Tuhan Yesus dengan begitu detail. Hanya di Injil Lukas ada bagian ini. Dan di bagian ini Yesus secara khusus menjelaskan bagaimana hubungan kita, orang-orang yang ditebus itu dengan Dia sebagai apa? Tuan dan hamba. Oke, saudara mungkin setuju mengatakan, betul Pak. Sukses yang sejati harus dari kacamata Tuhan. Harus menurut ukuran Tuhan. Tapi pertanyaannya, apa ukurannya? Nah, dari teks yang kita sudah baca, hari ini kita akan belajar ada 3 ukuran. Yang pertama, menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ayat 8, ada muncul istilah melayani sampai selesai. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai, kata Sang Tuhan. Melayani sampai tuntas. Tidak tanggung-tanggung, tidak setengah jalan. Melayani sampai tuannya selesai. Ini artinya menyenangkan hati tuannya. Jadi hamba yang sukses itu adalah hamba yang tahu
menyenangkan tuannya. Dia mengenal tuannya, dia tahu tuannya menebus dia. Zaman dulu itu tuan memiliki budak itu membelinya dari pasar, membayar dengan lunas, dan kemudian budak itu udah bawa pulang. Haknya si budak diserahkan kepada tuan. Dan tugas hidup seluruh pelayanan si hamba hanya satu, yaitu apa? Menyenangkan Tuhan. Sama, Alkitab berkata kepada kita, 1 Korintus 7 ayat 23, dulu kita adalah budak dosa, tapi Yesus menebus kita, membayar dengan lunas, dengan darahnya, nyawanya, dan kita sepenuhnya menjadi milik Kristus. Dia adalah Tuhan kita. Maka tujuan hidup orang Kristen hari ini cuma satu, yaitu apa? Menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan manusia, bukan menyenangkan majelis, bukan menyenangkan Pak Edi, bukan menyenangkan istri, suami, anak, dan lain-lain. Saudara kalau pulang ngomong sama istri, mungkin dia tersinggung ya. Kalau kamu bilang, sorry ya, kamu nomor 2, aku gak akan menyenangkan kamu. Aku akan menyenangkan orang lain. Pasti dia kaget. Siapa? Tuhan Yesus. Nah kalau dia Kristen, dia juga bilang, oke setuju. Aku juga gak menyenangkanmu, tapi menyenangkan Tuhan. Baik melalui perkataan, baik melalui tingkah laku, baik melalui sikap hidup kita, baik melalui perbuatan kita, apapun yang kita lakukan. Makan, minum, berjalan-jalan, keliling dunia kayak Pak Indra dan Ciolik. Cuma ada satu tujuannya, menyenangkan hati Tuhan. Apa? Menyenangkan hati Tuhan. Itu yang perlu saudara tanya. Ketika ada di luar sana, ketika melakukan sesuatu, kita beda dengan orang dunia, tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu sukses. Itu ukurannya Tuhan. Saya ingat waktu saya di Jakarta, saya melayani komisi pemuda. Ada seorang pemuda yang sangat rajin, ya, tugas pelayanannya adalah menyiapkan sound system. Waktu itu belum ada kamera, belum ada segala sesuatu, hanya sound system. Datang setengah jam sebelumnya, mempersiapkan segala sesuatu, pulang setengah jam atau 1 jam sesudahnya, dan membereskan segala sesuatu. Orangnya sederhana, pakai kaos oblong, ya, dan seringkali kelihatan keringetan, karena dia kerja sendiri, gak ada yang bantu. Pemuda yang lain, pakaiannya bersih, keren, apalagi jadi WL di depan, singer, semua. Dia hanya sendirian. Suatu hari saya perhatikan dia terus, dan saya tanya dia, berapa lama kamu melayani ini? Sudah lama, Pak. Ya. Apa kamu gak pengen ada sedikit kemajuan? Bidang lain, misalnya jadi singers kayak, lihat kamu. Pakaiannya kumal, mau keringet, datang duluan, ya. Udah style test semua, udah bagus. Kalau ada yang kurang bagus, teriaknya, cuma teriak doang. Lalu persekutuan selesai, ya, orang makan-makan, kamu masih beresin kabel, pas mau makan, habis. Untung di BRT kita gak pernah kehabisan. Puji Tuhan. Kalau itu terakhir, saudara terlambat datang, tetap ada makan. Ya kan? Lihat yang lain-lain pakaiannya bagus, ya, bisa berkenalan, sudah punya pacar belum? Belum. Nah, gimana kamu dapat pacar? Kapan kamu kenalan sama yang lain? Ayo, saya mau usulkan supaya kamu giliran ada yang lain bantu kamu. Dia tersenyum sama saya dan dia katakan, panggilnya kok Edi, kok saya tahu siapa yang saya layani. Yesus itulah yang menebus aku. Aku mau mengasihinya, menggunakan dia. Wah, saya terharu. Sebagai seorang pembina, saya sebenarnya lagi ngetes nih, ya, pelayanannya gitu. Saya nggak tahu dengan saudara. Kalau saudara udah melayani, izinkan saya tanya, siapa yang saudara senangkan? Siapa? Tuhan kah? Diri sendiri kah? Orang lain kah? Supaya bisa lebih terkenal kan? Masuk YouTube, kumpulin viewer. Mari, kalau kamu sudah melayani, saya himbau, saya nasihati saudara, juga saya sendiri yang sudah terjun di pelayanan. Selalu tanya, siapa yang aku senangkan sih? Ya, ini penting sekali. Kalau belum melayani, mari. Ingat, kamu ditebus
dan dibeli lunas. Jangan setelah percaya Tuhan Yesus duduk enak-enak, ongkang-ongkang, lipat tangan, tunggu naik surga. No, bukan itu tujuannya. Tujuan kita adalah dipakai Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Coba kalau di sini tiba-tiba muncul gubernur ya di PRT, kita layani dia nggak? Nah, mungkin sudah nggak suka dengan gubernur California. Wali kota juga terus. Ada orang besar di sini muncul, kita pengen kan melayani, menyenangkan. Ini Tuhan loh. Orang yang pernah memberi kamu nyawa, Tuhan Yesus. Saya harap ini menjadi melekat di pikiran dan hati kita. Tuhan, kalau aku besok masih bangun, sadarkan aku milikmu Tuhan. Engkau tebus aku. Aku ingin pakai satu hari lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Ukuran kedua, mengenal tugasnya dengan baik. Ayat 7-8, sang hamba melakukan banyak tugas. Dia membajak, dia menggembalakan ternak, dia menyediakan makanan. Artinya dia punya tugas di luar dan di dalam. Dia tahu tugasnya, dia banyak karunianya, dia gak pilih-pilih. Ya, dia siap kapan saja, di mana saja. Serba bisa, serba rela, dan mau belajar. Ini orang yang mengenal karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada dia, dan dia tahu tugasnya, tanggung jawabnya dengan baik, dan dia setia, dia rajin mengerjakannya tanpa sungut-sungut. Padahal udah lelah kan, dia di luar terus pulang harusnya dikasih makan, betul nggak? Minum dulu lah. Enggak, tuannya bilang ikat pinggangmu, layanilah aku. Kadang-kadang dalam pelayanan kita menghadapi seperti itu. Oh saya lagi, kalau kamu diberi banyak, ingat kamu dituntut banyak. Orang yang dikasih 5 harus hasilkan 5. Orang yang 2 harus hasilkan 2. Itu konsekuensi logisnya. Ya, jadi nggak boleh banding-bandingkan dengan orang lain. Oh dia enak-enak, bos yang selalu paling berat. Hah? Jangan bandingkan kamu dengan orang lain, jangan juga bandingkan orang lain dengan kamu. Nanti kamu bisa merasa hebat atau merasa minder, sebaliknya. Atau kamu merasa kamu lebih dari orang lain, dan akhirnya apa? Mulailah mengkritiklah, mengoreksilah, menganggap diri itu lebih dari orang lain dan merasa untung ada saya lah. Dan kemudian bisa menjatuhkan orang lain. Dan pelayanan jadi kacau. Perkembangan pekerjaan Tuhan di bumi ini bisa menjadi terhambat. Saya ingat suatu hari ada cerita pendeta dapat hadiah jas baru di ulang tahunnya. Seminggu sebelum ulang tahun. Ada jemaat yang beli dia jas baru sebab dia di pendeta gak pernah ganti jas itu tiap minggu sama aja. Habis khotbah gantung jasnya, besok pakai lagi. Jadi kesian. Pendeta sederhana ini dibelikanlah jas baru. Wah dia senang bukan main. Hari Sabtu malam dia coba. Karena besok dia mau khotbah. Ternyata jasnya kepanjangan. Lalu dia bilang sama istrinya, istriku tolonglah. Ini pemberian jemaat nih. Saya besok mau pakai. Dia pasti bangga. Lihat saya khotbah pakai jas baru di ulang tahun saya. Istrinya bilang, hei Pak, you gak tahu saya sudah capek. Ngurus 3 anak itu gak gampang. Hah? Mau masak lah, mau jahit lah, mau urus ini lah, urus itu lah. Saya juga udah lelah. Sorry ya. Anakmu itu loh, anak gadismu udah 17 tahun. Kerjanya di kamar melulu, main handphone melulu, suruh dia kan bantuin. Pendeta digituin hanya apa? Gak keluarin ayat saudara, cuma gosok-gosok darah. Lalu ke kamar anaknya, anakku tolonglah papi besok mau khotbah ini jas kepanjangan, ya tolong potong cuma 1 inci saja. Lalu kamu rapikan, anak gue, papi kamu gak lihat saya lagi belajar nih. Ini saya sebentar lagi ujian nih 2 hari lagi. You mau saya gagal. Papi mau saya gagal. Jangan ganggu-ganggu saya. Sorry, saya gak ada waktu. Ayahnya gimana? Gosok-gosok dada. Lalu keluar, dia gantung jasnya di situ. Di ruang. Malam hari itu, pendeta selesaikan masa khotbahnya. Dia tidur dengan nyenyak. Sudah ngorok, bernada lagi.
Istrinya nggak bisa tidur. Golek, ya udah tua minta tidur, nggak bisa tidur. Lalu dia bangun dan evaluasi diri. Tuhan, hari ini saya salah apa ya? Kenapa nggak bisa tidur? Besok mau kebaktian nih Tuhan. Aduh tolonglah. Dan dia ingat, oh iya tadi suami saya suruh perbaiki jas. Dia kasihan dia tidak mendengar suaminya. Kasihan dia, udahlah. Tuhan ampuni aku, ini salahku. Dia keluar, dia perbaiki jas suaminya. Dia perbaiki, dia gantung lagi. Dia masuk ke kamarnya, dia berdoa. Bisa tidur dengan nyenyak. Puji Tuhan. Jam 3, anaknya nggak bisa tidur. Aduh Tuhan, kita nggak bisa tidur ya. Besok kebaktian, aduh tolong saya Tuhan. Dia bangun, dia berdoa, dia mikir. Oh iya, tapi saya minta tolong saya perbaiki jas. Saya memang anak kurang ajar, udah 17 tahun dibesarkan, dikasih makan, dibeli ini, dibeli itu. Saya nggak tahu berbakti. Tuhan ampuni aku Tuhan. Lalu dia keluar kamar, dia turunin jas, dia gunting lagi, dia jahit lagi. Besok pagi apa yang terjadi? Duduk di meja makan, semua kelihatan sukacita dan senang. Ya, pendeta siap-siap mau berangkat. Istrinya bilang, Pak, saya mau kesaksian nih. Ya, kemarin dia mulai cerita. Gak bisa tidur lah ini, lalu perbaiki jas. Anak, hah? Mami perbaiki jas? Saya jam 3 juga gak bisa tidur. Nah, pendeta coba jasnya. Bagaimana? Kependek. Orang yang tidak mengenal tugasnya dengan baik. Orang yang tidak mengenal tanggung jawabnya dengan baik. Orang yang tidak mengenal kewajibannya dengan baik akan membuat pelayanan kerajaan Tuhan kacau balau. Ingat baik-baik. Setiap kita, saudara dan saya, punya karunia-Nya masing-masing. Saya tidak tahu karuniamu, yang pasti kamu tahu. Lakukan. Lakukan apa yang Tuhan titipkan kepadamu. Jangan bermain-main dengan apa yang dititipkan Tuhan. Saya punya sebuah pengalaman unik. Satu hari di Jakarta, saya dapat undangan pimpin retret di puncak. Saya nyetir mobil, berangkat ke puncak, mau pimpin retret. Sampai di tempat retret, ada yang menyambut saya. Lalu setelah buka jendela, saya turun, kenalan. Mereka tanya, Bapak siapa lu? Saya Adventist, saya bilang. Saya pembicara yang diundang. Loh, siapa yang undang Bapak? Loh, siapa yang undang Bapak? Kita nggak undang Bapak. Wah, kawat ini. Udah siapin naskah, mau khotbah, nggak ada yang undang. Waktu saya baru berpikir bingung, ada satu orang keluar, iya Pak Pendeta. Jadi singkat cerita, rupanya itu gereja, majelisnya ribut, pecah dua. Yang satu kelompok undang pendeta lain, yang satu kelompok undang. Jadi hari itu ada dua pendeta yang digituin. Siapa yang undang Anda? Untung di tas saya itu ada surat undangan. Jadi bukan bohongan, ada surat undangan mereka. Bayangkan kalau nggak ada surat undangan, lucu kan? Tapi malam itu, hari itu, dua pendeta diizinkan berkhotbah. Dan di situ saya memberikan koreksi dan nasihat. Jangan bermain-main dengan pekerjaan Tuhan. Sebab saudara akan menanggung akibatnya. Jangan bermain-main kalau Tuhan sudah memberimu karunia. Dia akan menuntut tanggung jawabmu. Yang harus saudara tanya, Tuhan, kalau saya masih hidup, apa yang aku harus lakukan untukmu, Tuhan? Sebab suatu hari kalau meninggal, saya harus berhadapan dengan Tuhan, Sang Tuhan yang menebus aku. Dan dia akan bertanya, aku sudah berikan padamu A, B, C, D, aku nggak tahu karunianya apa. Apakah engkau sudah melakukan tugasmu dengan baik dan setia? Yang terakhir, ukuran ketiga, rendah hati. Itu ukurannya. Rendah hati artinya mengenal diri sendiri. Sang hamba kenal dirinya siapa, dia dibeli, dia ditebus.
Sebab itu ayat 10a berkata, demikian jugalah kamu. Itu berbicara kepada kita hari ini, saudara dan saya. Seperti hamba itu, ayat 10b. Si hamba itu berkata, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dia lebih mementingkan kewajibannya daripada haknya. Dia akan menuntut hak. Dia tahu haknya sudah diberikan kepada Tuhan. Kenapa demikian? Sebab walaupun seorang hamba bisa memberikan seluruh miliknya dan hartanya untuk Tuhan, itu tiada sebanding dengan apa yang Tuhan korbankan buat kita. Ingat, jangan pernah dari mulut yang masih berdosa ini kita mengatakan, aku sudah berkorban bagi Tuhan. Keterlaluan. Kita tidak pernah berkorban bagi Tuhan. Walaupun kita memberikan seluruh hidup kita. Hamba harus mengerti seperti itu hamba yang rendah hati. Mengenal dirinya, mengenal siapa dirinya. Dan kemudian makin melayani, makin rendah hati. Dan mengatakan, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi jangan pernah menghitung jasa diri dan menjadi sombong, menjadi angkuh, sebab Tuhan najis melihat orang-orang yang mencongkakkan dirinya. Bahkan hamba itu berkata, kami hanya hamba-hamba yang tidak berguna. Berguna nggak sih hamba itu? Sangat-sangat berguna, di luar di dalam, maksimal. Tapi dia masih bisa berkata, kami hanya hamba-hamba yang tidak berguna. Itu rendah hati. Rendah hati selalu mengevaluasi diri. Rendah hati selalu bersyukur. Rendah hati selalu ingin membalas cinta kasih Tuhan. Rendah hati berarti tahu diri, gak lupa diri. Sebenarnya kita semua gak layak, saudara. Tapi Tuhan telah melayakkan kita, memilih kita menjadi rekan kerjanya. Itu luar biasa. Luar biasa. Makanya Paulus mengatakan, hidupku tadinya seperti sampah. Sampah yang gak ada gunanya. Sampah itu seindah apapun, tapi gak ada gunanya, itu sampah. Saudara. Tapi Tuhan kemudian mengubah kita menjadi berguna di hadapan Tuhan. Di Batam saya bertemu dengan seorang dokter. Dia lulusan Jawa atau Bandung, saya lupa. Pokoknya lulusan dari Jawa lah, bagus. Kalau lulus dokter, ternyata ada panggilan di hatinya. Menyerahkan hidupnya seluruhnya jadi hamba Tuhan full time. Dan dia diberi visi ke Batam. Bukan orang Chinese, tapi Tuhan memberi dia visi melayani orang Chinese. Jadi waktu saya diundang KKR di situ, yang hadir itu 95% orang Chinese. Dia nggak bisa bahasa Chinese. Tapi Tuhan beri dia visi. Waktu itu di Batam ada lebih dari 250.000 orang Chinese yang tidak mengenal Tuhan. Dan dia berangkat ke sana. Mulai dari 7 orang, saudara. Dalam 7 tahun, gereja itu bertumbuh lebih dari 2.000 orang. Tuhan pakai dia. Dan dia katakan, saya sebenarnya tidak bisa apa-apa. Sampai hari ini tidak bisa ngomong Chinese. Tapi saya bersyukur Tuhan mau memilih saya melayani ladang Tuhan di Pulau Batam. Saya nggak tahu profesimu apa hari ini. Jangan merasa bahwa Tuhan hanya pakai pendeta, penginjil. Semua kita bisa dipakai, saudara. Ketika kita rela menyerahkan hidup kita mengatakan, Tuhan, aku milikmu, kau tebus aku, mau pakai seutuhnya, aku siap. Seluruh hidupku, aku serahkan bagi Tuhan. Semasih ada kesempatan, semasih bisa jadi rekan kerja Tuhan, itu anugerah. Dan tangkap itu, dan pakai itu. Sebab semua hidup, pelayanan, pekerjaan, dan apapun yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, demi kerajaannya dan kebenarannya, itu bernilai kekal. Dan suatu hari ketemu Tuhan, dia akan bilang, mari hamba-Ku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Itu sukses yang sejati. Amin. Pakai kesempatan selagi masih bernafas. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus menggelitik pikiran dan hati kami. Beri kami kesadaran Tuhan. Bukan hanya belajar dan mendengar firman-Mu, tapi kami mau melakukan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sudah melayani bersama-sama di ladang Tuhan. Khususnya di IGNC, hamba berdoa Tuhan, Kau sendiri yang memberkati. Setiap aktivis, pelayan, majelis, setiap jemaat Tuhan yang sudah terlibat pelayanan, kami terus bertumbuh. Makin hari makin baik, makin hari makin benar, makin hari makin setia, makin hari makin menyenangkan hati Tuhan, makin memaksimalkan semua karunia yang dititipkan Tuhan, dan makin melayani, makin rendah hati, seperti Rasul Yohanes yang berkata, seperti Yohanes Pembaptis yang berkata, kami akan makin berkurang, Tuhan sendiri makin bertambah. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Bagi yang belum melayani hamba-Mu berdoa ya Tuhan, Kau memberikan hati yang rela melayani pekerjaan Tuhan semasih ada kesempatan. Sebab kami tidak tahu kapan kesempatan hidup kami ditutup oleh Tuhan. Pintu yang Kau tutup ya Tuhan gak ada yang bisa buka. Pintu yang Kau buka ya Tuhan tidak ada yang bisa tutup. Hamba-Mu secara khusus berdoa untuk Pak Irwan Chandra yang sudah bersaksi, Tuhan pakai dia dengan apa yang sudah Tuhan titipkan pada dia. Kalau Kau bisa memakai teroris menjadi hamba-Mu, Kau bisa memakai penjahat menjadi hamba-Mu, Kau bisa memakai pembunuh bisa menjadi hamba-Mu, Kau bisa memakai siapa saja termasuk Irwan Chandra, supaya hidupnya fokus pada kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu dan berbuah lebat bagi kerajaan. Berdoa, bersyukur, memohon berkat di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dan penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, saat ini kami bersahati ingin doakan saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan yang sakit. Tuhan, Kau sendiri yang mengasihani mereka. Dante Hardy akan periksa jantungnya ya Tuhan, Tuhan pulihkan secara sempurna. Kau sudah mulai mujizat di atas dirinya, Kau sempurnakan sampai tuntas. Ibu Nina Panginda juga menjalani operasi kakinya, lututnya, Tuhan tumpahkan tangan-Mu. Siapkan dia fisik, mental, rohani, curahkan mujizat-Mu atas dirinya. Juga Pak Hari minggu depan persiapan untuk operasi kedua Tuhan. Untuk rektum dan prostatnya kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah obat, dokter, peralatan, dan seluruh proses surgery dengan mata iman kami melihat Pak Hari sukses menjalani operasi dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Juga semua yang dalam pemulihan, Nunik Halim, Ciane, Arthur Pawar, adik Charlie, Noah, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Kumpul yang lemah tubuhnya Tuhan jamah, juga Cilinda, Tuhan Kau sembuhkan dia. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan semua senior kami, Tante Lucy, Tante Isha, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Airin, Ci Rostin, Ci Eti, Budi Pualamsa, dan semua senior-senior lainnya Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan, Tuhan temani di kala kesepian. Tuhan Kau sendiri yang menjadi sahabat terbaik. Kami berdoa untuk Ci Sylvia So, untuk kakinya, punggungnya, Tuhan jamah, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Tumpahkan tangan-Mu Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Bersama Pak Humphrey boleh terus setia melayani, menjadi contoh bagi kami anak-anak muda. Ya Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati dengan kuasa-Mu yang maha sempurna. Pak Indra, kami bersyukur dia makin maju ya Tuhan. Sekarang dia udah bisa berjalan dengan lebih baik, beraktivitas dengan lebih baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami yakin janji-Mu Filipi 1:6, Engkau memulai pekerjaan yang baik, Engkau akan meneruskan dan menggenapi. Terima kasih Tuhan, semua senior lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, Tuhan tahu, Tuhan pelihara, Tuhan berkati, anak, mantu, cucu, semua takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan setia memelihara orang tua mereka dengan baik dan penuh cinta kasih. Berkati sekali lagi ya Tuhan, gereja IGNC menjadi gereja yang tekun berdoa, rajin mengabarkan Injil, dan boleh setia dalam ibadah dan pelayanan, saling mengasihi, berkenan kepada Tuhan,
dan hidup hanya fokus bagi kemuliaan Bapa di surga. Kami doakan minggu ini Tuhan, acara KKR, setiap bulan di IGNC ada KKR. Kami rindu IGNC menjadi gereja yang bertumbuh secara kuantitas. Tuhan berikan kami jiwa-jiwa baru. Tuhan gerakkan jemaat Tuhan boleh mengajak jiwa-jiwa baru ke hadapan Tuhan. Sebab bila ada satu jiwa saja diselamatkan, seluruh sorga bersorak-sorai. Ya Tuhan, jadikan IGNC gereja yang berbuah lebat. Kami doakan Indonesia Tuhan, supaya ada masa depan yang lebih sejahtera bagi rakyat. Gereja-gereja lebih bersatu, lebih kompak, lebih semangat mengabarkan Injil. Tuhan tolong pemerintahan pusat sampai daerah punya takut akan Tuhan, tanggung jawab moral dan hati nurani yang lebih sensitif, sehingga tidak memikirkan kantong sendiri atau partai sendiri, tapi memikirkan rakyat Indonesia. Yang mayoritas belum kenal Tuhan. Tuhan pakai gereja-gerejamu, pakai kesempatan-kesempatan yang ada untuk memenangkan banyak jiwa Indonesia. Kasihani Amerika Tuhan, beri kestabilan politik, ekonomi, khususnya kebijakan imigrasi yang akhir-akhir ini membuat banyak yang resah. Tuhan kasihani, Tuhan tolong supaya ada keamanan dan ada kebangunan rohani di Amerika. Ada kebangunan moral, khususnya pertobatan kaum liberal kembali kepada kebenaran-Mu. Tuhan tolong orang-orang yang benar-benar mengalami ketakutan, kekhawatiran soal imigrasi, Tuhan hiburkan, kuatkan, dan Tuhan pelihara, lindungi mereka ya Tuhan. Dan Tuhan tolong ada cara terbaik sehingga mereka punya masa depan yang lebih indah dan lebih sejahtera. Kami doakan pekabaran Injil di seluruh dunia melalui media sosial, literatur, radio, televisi, pembagian Alkitab, KKR, KPI, penginjilan pribadi, persahabatan, program-program gereja, dan lain-lain. Ya Tuhan, berkatilah supaya jiwa-jiwa yang belum mendengar tentang Tuhan Yesus boleh dengar Injil dan diselamatkan Tuhan. Khususnya di negara-negara yang anti kekristenan, anti Kristus, hamba-hambamu, para misionari, yang di kota, di desa, di pedalaman, yang tertekan, yang dianiaya. Ya Tuhan, kasihani mereka. Pelihara nyawa mereka, beri mereka cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu, ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk diri kami sendiri, kami diam diri di hadapan Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara yang bergumul, baik dalam sakit penyakit, kelemahan tubuh, finansial, keluarga, pernikahan, relasi, sekolah, pekerjaan, pelayanan, dan apapun ya Tuhan, status teman hidup, dan lain-lain. Ya Tuhan, curahkan mujizat-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau hanya berfirman akan jadi. Engkau hanya membalikkan tangan. Perubahan situasi, keadaan, dan lain-lain 180 derajat. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Juga bagi kawan-kawan yang berdoa online, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, kuasa-Mu mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pengantara kami kepada Bapa, satu-satunya juru selamat, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Gembala kami yang baik, dokter segala dokter yang hidup selama-lamanya. Kami berdoa dan memohon berkat mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata amin. Saudara, hari Minggu jam 11 ada KKR, ya bulan 1 kali, minggu khusus. Silakan saudara datang dan menerima berkat Tuhan.